Hai Sobat Industri, perkenalkan, saya Jerry Pranata, Direktur PT Lekton Industri. Hai Sobat Industri, perkenalkan, saya Muhammad Eris Wendar, Manajer Operasional PT Lekton Industri. Pada presentasi sebelumnya, kami telah menjelaskan 3 dari 13 tahapan proyek pembuatan kursi depan mobil R3. Di antaranya yaitu dokumen penawaran, gambar teknik, dan operation process chart. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan 6 dari 13 tahapan proyek tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama ada routing sheet, yang kedua ada multi-product process chart, yang ketiga ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu yang keempat ada analisis kebutuhan luas lantai, yang kelima ada activity relationship chart, dan yang terakhir atau keenam ada activity relationship diagram. Untuk lebih lengkapnya, akan kami jelaskan sebagai berikut. Modul keempat merupakan modul routing sheet. Routing sheet atau pengukuran produksi adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet ini digunakan untuk mengetahui jalannya proses produksi dari komponen-komponen kursi depan mobil R3 berdasarkan peta proses produksi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, tujuan dari routing sheet ini sendiri adalah untuk mengetahui jumlah mesin atau peralatan produksi yang diperlukan dalam memenuhi jumlah produksi yang diinginkan, dengan memperhatikan persentase scrap, kapasitas mesin atau peralatan, dan efisiensi departemen atau pabrik. Berikut merupakan tabulasi routing sheet dari PT Lekton Industri. Pada routing sheet terdapat tabel komponen fabrikasi, sub-ASI, main ASI, hingga kebutuhan mesin dan ringkasan. Pada tabel komponen ini terdapat nomor part, kode operasi, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, cycle time, dan scrap. Itu semua merupakan data yang diperoleh dari operation process chart dari modul sebelumnya. Kapasitas per jam diperoleh dengan rumus 60 menit per cycle time. Jumlah produksi yang diharapkan dan jumlah produksi yang disiapkan berawal dari jumlah kapasitas 66 unit per jam. Pada jumlah produksi yang diharapkan, sehingga produksi yang disiapkan diperoleh dengan rumus produksi yang diharapkan per 1 dikurangi dengan scrap. Nah, dari hasil produk tersebut, maka akan dilakukan perhitungan efisiensi yang diperoleh dengan rumus jumlah produksi yang disiapkan per 78% sesuai dengan efisiensi dari PT Lekton Industri. Kebutuhan mesin teoritis dari hasil perhitungan produk efisiensi dibagi dengan kapasitas per jam dan akan dilakukan run up untuk kebutuhan mesin aktual. Pada sub ASI dan main ASI digunakan perhitungan yang sama. Selanjutnya, ada tabel kebutuhan mesin aktual, di mana data kebutuhan mesin teoritis berasal dari perhitungan sebelumnya. Kemudian ada tabel ringkasan yang berisi jumlah keseluruhan dari mesin atau peralatan yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan mesin aktual, sehingga diperoleh fabrikasi dengan total 72 unit, sub ASI 1 17 unit, sub ASI 2 8 unit, dan main ASI 25 unit dengan total keseluruhan 122 unit. Multi-Product Process Chart atau MPPC adalah suatu tabel yang memperlihatkan aliran masing-masing komponen material dalam proses serta kebutuhan mesin baik secara teoritis maupun aktual. Peta ini berguna untuk menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen produk-produk atau antar produk, bahan, part, pekerjaan, ataupun kegiatan. Pada multi-product process chart ini terdapat 4 tabel, diantaranya yaitu tabel rough lumber, tabel fabrikasi, tabel assembling, dan tabel ringkasan. Simbol yang digunakan dalam MPPC ini sama dengan simbol yang digunakan pada operation process chart atau OPC, yaitu simbol lingkaran yang artinya operasi, simbol persegi yang artinya pemeriksaan, lalu simbol persegi dengan lingkaran di dalamnya yang artinya aktivitas gabungan, dan yang terakhir ada segitiga yang artinya penyimpanan.
Berikut ini adalah hasil kerja MPPC dari PT Laikon Industri yang dimana sudah dijelaskan dalam teori sebelumnya di MPPC sendiri. Jadi terdapat rock lumber, pabrikasi, subasi 1, subasi 2, main assembling, dan tabel ringkasan. Yang dimana nomor part didapat dari keterangan OPC dan urutan mesin sendiri sudah dialokasikan agar tidak terjadinya backtrack. Pada tabel MPPC ini terdapat nomor part, keterangan alat atau mesin yang digunakan, lalu kebutuhan mesin aktualnya, dan nantinya akan didapatkan hasil ringkasan mesin dengan total yaitu sebanyak 122 buah sesuai dengan yang ada di routing sheet. Baik, selanjutnya adalah modul ke-6 yang terdiri atas struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan keselamatan kerja. Sebagai langkah awal, saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, per departemen organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan kerja, rentang kendali, dan sistem pemimpin organisasi. Berikut merupakan chart struktur organisasi PT Laikon Industri menggunakan bentuk organisasi lini dan staf. Pada struktur organisasi PT Laikon Industri terdiri dari 7 susunan, yakni tabel yang berwarna biru merupakan jajaran direktur, tabel berwarna kuning merupakan jajaran division head, tabel berwarna merah merupakan jajaran departemen hand, tabel berwarna hijau merupakan section hand, tabel berwarna ungu merupakan jajaran foreman, tabel berwarna jingga atau oranye merupakan jajaran dari group leader, dan terakhir, tabel berwarna abu-abu untuk jajaran operator. Job description adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai suatu pekerjaan ataupun jabatan yang dirumuskan dalam bentuk tertulis. Berikut ini merupakan hasil job description dari PT Laikon Industri. Di sini terdapat nama jabatan, kode jabatan, departemen, divisi yang telah dibuat sesuai dengan struktur organisasi sebelumnya. Adapun pada tabel job description ini terdapat nomor, kode jabatan, contohnya yaitu 01, 01, 1821, yang dimana 01 yang pertama ini merupakan urutan pertama dari penomoran struktur organisasi. Lalu 01 yang berikutnya merupakan sebagai jajaran direktur. Lalu 1821 ini merupakan kode seri struktur organisasi dari PT Laikon Industri. Selanjutnya terdapat uraian jabatan yang dimana diisi oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Lalu yang terakhir ada persyaratan jabatan yang merupakan tolak ukur seseorang layak untuk menempati jabatan tersebut. Materi selanjutnya dari modul ke-6 adalah analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu dapat didefinisikan sebagai menentukan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dan menetapkan orang yang pas dalam posisi yang dibutuhkan tersebut. Berikut merupakan tabel analisis kebutuhan tenaga kerja PT Laikon Industri. Terdapat jumlah kapasitas 66 unit per jam dan efisiensi 78%. Pada AKTK ini terdapat tabel kebutuhan tenaga kerja yang terdiri atas kode jabatan, nama jabatan, dan pembagian tenaga kerja langsung dan tidak langsung, di mana pembagian tenaga kerja yang langsung ini bekerja dalam suatu proses produksi seperti operator, dan tenaga kerja yang tidak bekerja langsung dalam suatu proses produksi, tetapi hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan seperti direktur. Dan terakhir ada keterangan yang berisi total. Selanjutnya ada tabel kedua yaitu kesimpulan jumlah kebutuhan tenaga kerja.
yang merupakan hasil perhitungan dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung untuk memperoleh jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 238 orang. Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan, yaitu produktivitas tinggi-tingginya. Dalam penerapan K3 dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja. Penerapan K3 ini memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang berisi yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu yang kedua ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Berikut ini merupakan tabel kesehatan dan keselamatan kerja dari PT Lake On Industry. Adapun tabel 1 yaitu alat pelindung diri atau biasa kita singkat dengan APD. Secara garis besar, APD terdiri atas alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Berikut ini merupakan uraiannya, yaitu ada yang pertama helm safety, yang kedua ada face shield, yang ketiga ada face shield pengelasan, lalu ada topi, ada air muff, ada air plug, ada masker, ada kacamata safety, ada sepatu safety, ada wear pack, ada fabric or cotton gloves, ada cut and puncture resistant glove, ada impact hand gloves, ada head resistant glove, dan yang terakhir ada litter glove. Yang kemudian akan diberikan tanda checklist pada APD mana saja yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan alat atau mesinnya. Selanjutnya ada simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja dari PT Lake On Industry ini, di mana pada A, rambu warna merah menunjukkan larangan, yaitu pada tabel 2, rambu warna merah. Sini ada, bisa dilihat beberapa simbol-simbol rambu yang berwarna merah. Itu ada dilarang merokok, dilarang membawa barang logam, dilarang membawa benda tajam, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, ada rambu berwarna kuning yang menunjukkan waspada. Bisa dilihat pada tabel 3 rambu berwarna kuning, yaitu di mana yang pertama ada hati-hati bahan beracun, yang kedua ada area bahaya asap rokok atau tembakau, dan yang ketiga ada hati-hati area pengelasan. Lalu selanjutnya ada rambu berwarna biru yang menunjukkan perhatian. Bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini. Yang pertama ada perhatian untuk membunyikan klakson, lalu perhatian untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, lalu yang ketiga ada gunakan baju pelindung, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada rambu berwarna hijau yang menunjukkan untuk keselamatan ataupun safety. Pada tabel 5 bisa dilihat ada yang pertama untuk titik aman berkumpul evakuasi darurat. Lalu yang kedua ada pecahkan kaca apabila darurat. Lalu yang ketiga ada pintu evakuasi dari arah kanan, dan yang lainnya. Selanjutnya merupakan modul ke-7, yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Luas lantai adalah suatu tahapan dalam perancangan tata letak yang bertujuan untuk melakukan perhitungan akan kebutuhan ruangan, baik luas ruangan maupun volumenya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan luas area yang akan digunakan untuk keperluan. Dalam perhitungannya sendiri, luas lantai mempunyai cara tersendiri, tetapi pada dasarnya konsep perhitungan semuanya sama dalam menghitung luas dan volumenya. Sedangkan perkembangan perhitungannya tergantung pada luas lantai apa yang dihitungkan. Merupakan analisis kebutuhan luas lantai dari PT Lake On Industry. Pada sheet 1 ini terdapat luas lantai produksi yang digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas dan perusahaan yang akan didirikan. Terdiri dari fabrikasi, sub-assembling, dan main assembling dengan total luas lantai produksi 1035,85 meter persegi.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap sheet kedua, yaitu luas lantai bahan baku utama. Nah, luas lantai bahan baku utama ini adalah luas lantai yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku utama yang akan digunakan dalam produksi dan menunjukkan jumlah rak dalam racking system. Luas total dari luas lantai bahan baku utama ini adalah 702 meter persegi. Selanjutnya pada sheet ketiga ini ada luas lantai bahan baku penolong yang merupakan luas lantai yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku penolong dalam proses produksi dengan total luas yang kita bisa lihat bersama adalah 51,6 meter persegi. Selanjutnya ada sheet keempat. Sheet keempat ini adalah luas lantai warehouse yang menunjukkan luas lantai yang dibutuhkan untuk gudang dengan total 141,9 meter persegi. Kemudian di sini ada sheet kelima, yaitu luas lantai pelayanan produksi yang menjelaskan akan kebutuhan ukuran ruang pelayanan produksi dan pelayanan personil di pabrik. PT Laikon Industri memiliki luas lantai pelayanan produksi sebesar 230 meter persegi dan luas lantai pelayanan personil di pabrik sebesar 250 meter persegi. Kemudian ada luas lantai pelayanan kantor. Pada lantai atas itu, PT Laikon Industri membutuhkan sebesar 186 meter persegi luas lantai dan pada pelayanan kantor bawah sebesar 235 meter persegi. Kemudian pada pelayanan personil di kantor bawah itu sebesar 310 meter persegi. Selanjutnya di sheet ketiga ada luas lantai pelayanan umum yang dimana terdapat luas kebutuhan dari pelayanan umum. PT Laikon Industri memiliki total luas pelayanan umum sebesar 400 meter persegi. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan yang menjelaskan mengenai total dari keseluruhan ruangan yang dibutuhkan dan total luas lahan yang dibutuhkan. Total luas lantai yang dibutuhkan PT Laikon Industri adalah sebesar 6.990,464 meter persegi. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja kegiatan adalah aktivitas atau kegiatan antara setiap bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Suatu organisasi pabrik harus ada hubungan yang terkait antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Berikut ini merupakan Activity Relationship Chart PT Laikon Industri. Pada ARC PT Laikon Industri terdapat 3 ARC, yaitu fasilitas factory atau pabrik, lalu yang kedua ada fasilitas kantor lantai 1, lalu yang ketiga ada fasilitas kantor lantai 2. Lalu adapun derajat kedekatan dari ARC yaitu A yang berwarna merah berarti mutlak. Lalu ada kode E yang berwarna jingga yang berarti sangat penting. Lalu dengan kode I yang berwarna hijau muda yang berarti penting. Lalu ada kodenya O yang berwarna biru muda yang berarti biasa. Lalu U dengan warna putih yang berarti tidak penting. Dan yang terakhir X dengan warna coklat yang berarti tidak diinginkan untuk berdekatan. Selanjutnya, terdapat tabel alasan kedekatan yang berisi 25 alasan kedekatan positif dan 25 alasan kedekatan negatif. Lalu selanjutnya, sebagai contoh dari hubungan kedekatan antara storage dan retrieving, yaitu diberikan kode A yang berwarna merah, yang artinya mutlak. Jadi storage dan retrieving ini harus mutlak dan berdekatan dengan kode alasan derajat kedekatan yaitu 1, 3, 4, dan 5. Begitupun seterusnya.
Pada tabel ARC ini juga terdapat ringkasan yang berisi uraian derajat kedekatan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Lalu selanjutnya terdapat jumlah hubungan antar fasilitas faktori, di mana di situ terdapat rumus yaitu N sama dengan jumlah fasilitas dikalikan dengan jumlah fasilitas dikurang 1 dibagi 2. Karena jumlah fasilitas faktori milik PT Like On Industry ini berjumlah 19 fasilitas, jadi dimasukkan ke dalam rumus. Jadi 19 dikalikan dengan 19 dikurang 1 dibagi 2 dan didapat 171 kedekatan. Lalu 171 kedekatan itu akan dikalikan dengan range persentase. Nah, di sini tuh terdapat range minimal dan range maksimalnya dapat dilihat. Lalu di sini merupakan tabel jumlah dari kode-kode yang ada pada ARC PT Like On Industry ini. Jadi A-nya ada 9, E-nya ada 17, I-nya ada 26, O-nya ada 30, U-nya ada 87, dan yang terakhir X-nya ada 2. Modul terakhir pada presentasi kedua ini adalah ARD atau Activity Relationship Diagram. Nah, Activity Relationship Diagram ini adalah kegiatan diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal. Apa sih tujuan dari ARD ini? Tujuannya itu adalah untuk menjadi dasar perencanaan kegiatan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan dihubungkan dengan kegiatan produksi. Nah, dalam penentuannya ini, kami sendiri menggunakan algoritma yang menurut James M. Apple, yaitu Computerized Relationship Layout Technique atau disingkat dengan CORELAP, yaitu dengan menghitung kegiatan-kegiatan yang paling sibuk pada tata letak atau yang mempunyai kegiatan terbanyak, yang nantinya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sebelum kita memasuki Activity Relationship Diagram, kita akan menghitung algoritma CORELAP terlebih dahulu. Pada algoritma CORELAP ini terdapat kode fasilitas, nama dari bagian-bagian fasilitas, dan akan dilengkapi dengan luas fasilitas dalam satuan meter persegi. Langkah pertama akan dimasukkan derajat kedekatan berdasarkan Activity Relationship Chart, yang nantinya akan diperoleh hasil total dari masing-masing fasilitas berdasarkan derajat kedekatan. Bisa kita lihat dari A, E, I, O, U, hingga X. Kemudian derajat kedekatan dari algoritma CORELAP sendiri yaitu A bernilai 4, E bernilai 3, I bernilai 2, O bernilai 1, U bernilai 0, dan X bernilai minus 1. Sebagai contoh untuk perhitungan TCR storage, yaitu dengan 2 dikalikan dengan 4 ini berdasarkan derajat kedekatan algoritma CORELAP, kemudian ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 3, kemudian ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 1, kemudian plus 7 dikalikan dengan 0, dan 0 dikalikan dengan minus 1, yang nantinya akan memperoleh hasil TCR yaitu 26, seperti yang tertera pada layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, banyak derajat kedekatan dikalikan dengan nilai derajat kedekatan, maka akan diperoleh total closeness rating atau TCR yang sudah disebutkan tadi pada masing-masing fasilitas, yang nantinya akan diurutkan dan didapatkan place rating sebagai acuan penentuan hubungan kedekatan. Selanjutnya akan dilakukan pengalokasian berdasarkan place rating dengan ketentuan fasilitas yang dia alokasikan adalah fasilitas yang mempunyai hubungan A atau E dengan fasilitas yang telah terpilih sebelumnya. Sebagai contoh kita bisa lihat bersama pada layar. Nah, dari penyusunan CORELAP yang sudah ada, akan dibentuk Activity Relationship Diagram yang dibedakan atas factory office lantai 1 dan office lantai 2 dengan ketentuan pembuatan pada pojok kiri atas banyak derajat kedekatan A, pada pojok kanan atas
derajat kedekatan E, pada pojok kiri bawah derajat kedekatan I, pada pojok kanan bawah derajat kedekatan O, berdasarkan dari ARC sebelumnya. Nah, pada tengah-tengah ini terdapat nomor fasilitas, misalnya 4, kemudian ada nama fasilitas, misalnya 14, kemudian ada nama fasilitas, misalnya tempat pembuangan limbah, kemudian terdapat ukuran fasilitas berdasarkan tabel AKLL sebelumnya. Maka didapatlah Activity Relationship Chart seperti yang kita lihat pada layar.